baru bangun tidur siang. Enak sekali hidup Muri. Ini kesini kok nyangkut gini. Nyangkut neng di segi. Siang Ci Olive. Hah, ini lagu siapa sih? Oh, laguku, tapi kok gini? Bukan ini yang ku mau. Cici mau kemana? Kemana kita, sayang? Ke Uluwatu. Ke Uluwatu. Ada restoran yang pingin kita coba. Sebenarnya karena tempatnya lucu sih, makanannya sih kayaknya ya pizza, apa spaghetti, apa sih Italian food gitu. Pacaran nih Ri, malam minggu nih Ri. Kakak kesorean live-nya, iya. Pas keluar rumah aja. Tadi di rumah kan Eka rempong, olahraga, makan, terus ngapain aja aku di rumah ya? Main handphone. Kirain samperin Helena, males dah udah menyamperin Helena tuh. Bayarin aja dia. Siang Bu Rena. Kan anak-anak aku lagi di rumahnya kakak sepupuku dan di rumah mamiku. Besok baru dijemput. Karena umur segitu aja udah lebih happy sama saudara-saudaranya daripada sama orang tua loh. Maksudnya sama teman-teman mainnya dia daripada sama orang tua. Mereka tuh kalau saya mau pergi tuh mereka tanya, mami papi mau kemana gitu. Kalau perginya tuh mereka rasa kayak enak, mau mereka ikut. Tapi kalau misalnya saya bilang, oh mami mau, anak saya tuh nggak suka diajak ngafe. Jadi kalau ngafe tuh selesai makanannya habis dia langsung minta pulang gitu loh, bosenan gitu. Kayak kita nggak bisa duduk-duduk gitu. Tapi kalau kita pergi makan yang mereka suka, mereka mau sih. Emang anak-anak sekarang udah punya dunianya sendiri ya. Makanya tadi tuh ketika saya mandi, emang mandi ini tempat aku merenung sih loh. Kamar mandi tuh tempat merenung. Saya tuh berpikir, cinta itu kan ada beragam bentuknya ya. Kalau kita bilang cinta kasih itu kan ada beragam bentuknya. Cinta dari orang tua ke anak itu juga cinta. Cinta antar saudara, kita punya saudara, kita sayang sama saudara saya, ada cinta kasih ke saudara saya, itu pun bentuk cinta ya. Kemudian cinta dari anak ke orang tua, itu pun bentuk cinta. Banyak sekali bentuk cinta dalam hidup kita. Sebenarnya kita sudah menerima banyak cinta, tapi menurut saya cinta dengan pasangan, cinta dalam perkawinan, pernikahan, itu adalah cinta yang paling complicated gitu. Cinta yang paling berat. Kenapa seperti itu? Kalau dari orang tua ke anak, kebanyakan kita sebagai anak adalah kita menerima cintanya orang tua. Dalam setiap hubungan tuh pasti ada take and give-nya ya. Tapi dalam hubungan orang tua dengan anak itu sebenarnya lebih besar take-nya, lebih besar menerimanya gitu ya. Ya iyalah, orang kamu udah dilahirin, diurusin, dibiayain sampai kecil. Apalagi kalau orang tuanya yang pada orang tua. Makanya ketika papi saya meninggal tuh pertanyaan saya cuma satu, apakah saya sudah bikin beliau bangga, sudah bikin dia bahagia selama hidupnya gitu ya. Karena papi saya tuh tipenya yang give and give aja ke anak-anak. Ke istri juga sama sih kelihatannya, karena kalau istri nggak bisa sama ya, pasti ada saling-salingnya. Nah, hubungan antara orang tua dengan anak itu cinta kasih yang yang maksudnya yang benar-benar nggak imbang, karena orang tua banyak memberi, anak banyak menerima. Dan kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Nggak bisa ya, begitu mau lahir, mami aku mau lahirnya dari Nagita Slavina aja soalnya dia sama Raffi Ahmad kaya. Nggak bisa ya. Dari siapapun kita dilahirkan, kita nggak bisa milih. Itu udah yang disebut dengan takdir. Kapan kita lahir, siapa yang melahirkan kita, alias siapa keluarga kita nggak bisa milih. Itu bentuk cinta yang paling tidak seimbang ya. Cinta dari anak ke orang tua itu adalah seperti rasa aman dan nyaman. Ketika orang tua memberikan rasa aman dan nyaman, secara otomatis anak pun akan mencintai orang tuanya ya. Bahkan saya lihat ya, kadang-kadang saya kasihan ya, anak-anak yang orang tuanya pun sebenarnya tidak memberikan dia rasa aman dan nyaman ya, tapi orang tuanya keras gitu, pukul dia lah, usir-usir dia,
kayak gitu-gitu. Tapi anak itu tetap sayang sama orang tuanya dan mau dekat sama orang tuanya, karena mereka tetap ngerasa orang tuanya dunianya dia gitu ya. Jadi itu juga salah satu bentuk kasih sayang, yang mana seperti yang saya bilang tadi, orang tua dan anak tuh nggak bisa memilih. Orang tua juga nggak bisa memilih, Tuhan saya mau anak saya yang ini, nggak bisa. Siapa yang kamu lahirkan itulah yang jadi anakmu. Mungkin kalau kamu angkat anak bisa memilih, itu pun setahu saya kalau angkat anak itu ada kayak sebenarnya tuh peraturannya gitu loh. Kamu harus punya bonding dulu sama mereka kayak gitu-gitu. Jadi kamu juga nggak bisa sembarangan pilih, harus yang punya bonding sama kamu. Kalau cinta antar saudara ini mirip-mirip lah ya. Kok cinta antar saudara, kita sayang sama dia karena dia saudara kita, karena kita bersama dari kecil gitu. Tapi kalau cinta sama pasangan ini kita yang pilih, pasangan ini kita yang mau, pasangan ini sejak awal kita lihat kita cocok apa enggak gitu kan. Makanya dalam pernikahan tuh harus hati-hati banget memilih pasangannya ya. Ada orang yang terlalunya dia ketakutan, hati-hati sekali sampai nggak nikah-nikah juga ada. Dan cinta dengan pasangan itu tuh kenapa saya bilang paling berat? Karena ini cinta yang harus seimbang, sama-sama ada take and give. Nggak bisa satu pihak aja yang selalu giving, yang satu pihak terus take aja, yang satu pihak menerima terus, yang satu pihak hanya memberi terus gitu. Itu pernikahannya nggak sehat, masih hancur. Tapi pernikahan tuh harus benar-benar seimbang. Tadi ketika saya mandi tuh saya memahami kenapa pernikahan itu disebut bahtera ya. Bahtera itu kan bahtera rumah tangga gitu. Bahtera itu kan kayak kapal gitu ya. Kalau kapal itu dia nggak bisa mengambang, dia nggak bisa berlayar dengan baik kalau kapal itu ada kebocoran. Kalau kapal itu nggak seimbang, pasti tenggelam, balik kapalnya gitu loh, kebalik kapalnya. Kalau kamu naik kano aja, kano tuh kan dia mengambil bentuknya mirip perahu gitu ya, kano tuh ya. Kamu harus bener-bener jaga keseimbangan di kapal itu gitu loh, di kano itu. Kapal juga sama. Kapal kalau ada kebocoran, Titanic say jadinya, nyungsep ke bawah, tenggelam. Makanya pernikahan itu disebutnya bahtera. Jangan sampai ada kebocoran dalam rumah tanggamu. Jangan sampai kamu dengan pasanganmu tuh nggak seimbang. Kapalnya bisa kebalik. Keselak permen. Kapalnya bisa kebalik, bahteranya bisa kebalik. Kalau ada kebocoran, air masuk pasti tenggelam. Ya. Dan bahtera itu nggak bisa nakodanya dua. Satu, kamu bisa jadi navigator. Kalau kamu nonton Titanic, nonton nggak? Kalau kamu nggak nonton, keterlaluan say. Itu film dari zaman puluhan tahun yang lalu. Dari TV diputar puluhan kali juga kayaknya ya. Dan itu film ikonik gitu kan. Jadi Titanic itu ada nakodanya yang nyetir, kaptennya yang ngatur, sama ada yang ngeliatin. Yang ngeliatin tuh bilang di depan tuh ada gunung es, dan nakodanya yang ngasih tahu mereka tuh harus berbuat apa, ya. Ya semua kapal tuh kayak gitu, say, ya kan? Dalam rumah tangga juga sama. Istri, sebenarnya Anda tuh yang memperingatkan pasangan Anda. Itu loh ada gunung es sayang di depan kita. Itu loh sayang, sebelah kiri ada itu ikan lumba-lumba, sebelah kanan ada ikan hiu. Ya kamu yang kasih tahu pasanganmu. Dan pasanganmu, si kapten kapalnya alias suami, itu yang seharusnya dia berpikir harus ambil tindakan apa. Makanya perlu istri yang wise, yang bijaksana, supaya istrinya juga nggak gampang panikan ya. Gunung esnya masih jauh sekali di sana, kita udah panik tuh buat apa juga gitu kan. Dan perlu juga suami yang hikmat dan bijaksana sehingga dia bisa ambil keputusan dengan cepat dan tepat. Itu idealnya. Tapi hidup itu nggak selalu ideal, sayang. Kalau kita bilang ideal dalam kolaborasi rumah tangga seperti itu, tapi hidup itu nggak selalu ideal, ya. Cuman sebisa mungkin tetap tempatkan suami itu sebagai kepala rumah tangga. Contohnya kayak saya gitu ya. Suami saya ini orang yang lambat ambil keputusan. Dia lambat sekali. Dia berpikir itu benar-benar lebih luas dari Samudra Hindia. Ada aja yang dipikirin. Sampai saya tuh berpikir hal-hal yang nggak mungkin ini kok bisa lewat di otaknya dia gitu ya. Kenapa begitu? Saking semua kamu pikirin ya. Dan terlalu khawatirnya tuh tinggi banget karakternya dia. Ya karena dia nggak mau salah, itu kata dia. Dan saya sebagai istri, selain saya jadi navigatornya, saya juga kayak ayo dong lebih cepat lagi ambil keputusan gitu loh.
saya sedikit nge-push dia gitu, ini harus gimana nih, dan saya bilang mereka nggak usah dipikirin, sehingga akhirnya dia mulai berpikir, dia mempersimpel segala sesuatu. Suami istri itu kan saling menyerap ya, saya menyerap dia yang overthinking gitu ya, jadi saya yang pikirannya terlalu simpel nih, jadi saya bisa melihat resiko-resiko yang terjadi yang sebelumnya saya sangat simpel. Sedangkan suami saya yang orangnya super ruwet ini, dia melihat kesimpelan yang juga perlu dia terapkan karena ya dia terlalu ruwet jadi orang gitu. Jadi rumah tangga tuh seperti itu. Ada kalanya ketika suami saya tuh lambat ambil keputusan, saya yang desak dia. Ada kalanya ketika dia mau buru-buru, saya yang hentikan dia. Terbalik kali itu. Kamu misalnya nih kayak mau renov apa nggak sekarang aja ya, mau gini mau gitu ya, tunggu dulu bentar. Karena aku bilang kayak gitu. Berpikirnya lebih panjang lagi gitu. Ya. Jadi memang kondisi tidak selalu ideal, tapi kita menjalankan sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, laki-laki kamu kepala, istri itu leher. Ya, walaupun firman Tuhan berkata kamu akan jadi kepala bukan ekor, tapi dalam rumah tangga istri kamu tuh leher. Makanya cari pasangan yang menghormati kamu. Sehingga ketika kamu memberikan pendapat, dia dengar pendapat kamu. Jangan ketika kamu memberikan pendapat, enggak, lu bodoh, lu nggak berpendidikan, lu nggak usah ngasih saran, pokoknya lu ikut gua aja. Wah, bahaya itu. Kalau nggak tekanan batin nggak mungkin itu, pasti tekanan batin. Karena manusia itu perlu didengar, dan nggak selalu kalian tuh seias kata, santai dong pak, narik gas. Dan manusia itu nggak selalu seias kata ya. Walaupun ya untuk menemukan titik tengah harus banyak ngalahnya gitu. Jadi saya sama mantan baru pisah 3 bulan, berharap balik atau lepasin aja, nggak akan pernah berubah itu masalahnya. Dia menyadari kesalahannya juga enggak ya. Hanya ada hal-hal kecil yang dia rasa emang iya sih, dulu aku kayak gini sih, cuman ya nggak menyadari yang gimana banget gitu. Makanya karena cinta dalam rumah tangga itu adalah cinta yang berat, harus cinta yang seimbang. Kasih sayang suami istri itu harus seimbang. Gak bisa istrinya yang lebih kecintaan sama pasangannya gitu ya, tapi suaminya cuek, suaminya nggak peduli, makan hati pasti. Atau suami yang kecintaan banget sama istrinya, tapi istrinya juga nggak peduli, istrinya cuek, makan hati juga suaminya pasti. Makanya milih pasangan itu benar-benar krusial. Kan saya pernah bilang 2 hal yang akan mengubah hidup Anda. Yang pertama, pertobatan Anda kepada Tuhan, itu udah pasti. Anda berbalik jalan, gak mungkin hidup Anda gak berubah jadi lebih baik kalau kita udah hidup dalam jalan Tuhan. Yang kedua, pernikahan. Karena pernikahan itu berat sekali. Coba tanya sama semua orang yang udah nikah. Kalau ditanya ceritanya lebih banyak bahagianya apa lebih banyak bukan dibilang masalah pun bukan ya, tapi kadang-kadang ada rasa gemes, rasa geram, ketidakcocokan gitu ya. Kalau dibilang masalah besar, sebenarnya dari masalah kecil-kecil gitu. Banyak nggak cocoknya, bener tuh kata Ci Olive. Karena bagaimanapun kita 2 orang yang jadi satu. Kita dengan orang tua kita aja nggak bisa cocok, nggak bisa cocok 100% gitu. Banyak pendapat kita yang berbeda. Dengan anak kita nggak cocok juga 100%. Banyak pendapat juga yang nggak berbeda gitu ya. Apalagi dengan pasangan. Padahal dengan pasangan ini kita harus united, harus jadi satu, seia sekata. Nggak bisa, contoh kecil aja, bapaknya marahin anak, ibunya belain anak terus, atau sebaliknya, ibunya marahin anak, bapaknya belain terus. Nggak bisa, itu didikanmu nggak akan berjalan. Walaupun kadang-kadang kita sebagai ibu-ibu ya, kita emang suka marah sama anak, alias ngomel sama anak. Tapi kalau suami yang ngomelin, feel-nya beda loh di kita. Kalau suami yang ngomelin tuh kadang tuh kayak dia juga ngomel, ibunya juga ngomel padahal gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, ada rasa keselnya kalau bukan kita yang ngomelin. Apa itu anak cuman boleh kita yang ngomelin aja? Seringkali kalau suami saya ngomelin anak itu, saya jadinya kayak nahan diri gitu loh. Karena saya tahu yang dia omongin tuh benar. Tapi ada rasa kayak kenapa ya anaknya diomelin begitu gitu. Bibir saya ini iritasi, ini apa sih obatnya sebenarnya? Pakai minyak kering terus merah gitu. Sama anak aja suka debat. Ya iya, apalagi sama pasangan. Makanya benar-benar harus dapat pasangan itu yang dipilih Tuhan. Tapi ya waktu itu Kristanti kan belum dapat jodoh tuh. Ada jodohnya cuman dia belum dapat aja, belum ketemu.
dia dapat bilang gini, Ci, aku mau jodoh yang dipilihin Tuhan. Karena kalau jodoh yang dipilihin Tuhan itu berarti pasti baik. Berkaca dari siapa, kata dia? Dari lihat Cece. Berkaca dari sedikit, ya kayak rumah tangganya baik-baik lah gitu. Memang konflik antara kita berdua tuh nggak banyak, paling kayak ya saya ngambek-ngambek kayak gitu, ada hal-hal yang dia nggak setuju, yang kayak gitu-gitu aja sih. Nggak ada konflik yang benar-benar besar di antara kita berdua ya. Jadi mungkin dia ngeliatnya seperti itu, mungkin dia ngeliat kayak kami baik-baik kayak gitu. Jadi dia berpikir kalau pasangan yang jodohnya dari Tuhan pasti baik. Tapi jangan salah loh, saya bilang sama dia, kita minta yang terbaik dari Tuhan, pasangan jodohnya dari Tuhan, tapi nggak jaminan semuanya baik, ya. Tapi nggak jaminan semuanya baik dalam kehidupan ini, karena ada beberapa orang yang berjodoh itu sedang membayar, kalau bahasanya orang-orang zaman sekarang mungkin karma ya, sedang bayar karma aja. Kalau tanya jodoh nggak? Jodoh, tapi kenapa hidupnya menderita? Ya karena dia sedang dalam bayar karma. Makanya hati-hati dengan doanya ya. Saya dengan suami saya ini juga adalah karena ikatan doa saya sendiri. Dulu saya pernah berdoa bahwa saya ingin jagain dia. Saya ingin jagain dia, doa saya. Akhirnya kami dipertemukan lagi, tapi sebagai suami istri. Ya, dan memang secara emosional, kalau secara fisik suami saya yang menjaga ya. Suami saya yang ngurusin semuanya gitu. Secara kehidupan dunia lah bilangnya gitu ya. Dia yang ngurusin semuanya, dia yang kerja, dia yang istilahnya nge-treat saya lah gitu. Tapi secara emosional saya tuh ngejagain dia banget, dan dari masalah-masalah yang timbul saya tuh ngejagain dia, karena dia aja bilang sesimpel yang ngomong gini, untung istrinya Koko tuh kamu. Jadi banyak keputusan-keputusan tuh yang saya tuh ya puji Tuhannya Tuhan mengarahkan gitu ya, sehingga nggak ambil yang tidak bijaksana gitu loh. Karena banyak banget pewong-pewong di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang tidak bijaksana dalam mengambil keputusan, mempengaruhi ke pasangan juga gitu. Makanya sangat penting punya pasangan yang wise dan bijaksana ya. Wise is bijaksana, sorry, berhikmat dan bijaksana. Kalau wise dan bijaksana kan sama aja sayangnya. Jadi tapi banyak orang juga itulah dalam pernikahan, walaupun jodoh dari Tuhan, itu tuh banyak mengalami konflik. Ada yang bilang mungkin sedang bayar karma, betul, karena ada ikatan itu. Tapi sebenarnya Anda tiap kali Anda berjodoh, bertemu dengan seseorang dalam hidup ini, dengan siapa saja, itu pasti karenanya adanya ikatan, ya. Adanya ikatan. Yang tahu hukum tabur tuai, penyebutan Anda, tahu hukum karma, itu sebenarnya mirip lah ya, sama lah, konsepnya sih sama gitu loh. Cuman singkatnya saya menyebutnya karma. Kalau saya di agama saya juga penyebutannya tabur tuai sebetulnya. Dan hati-hati dengan doa kalian. Kenapa saya bilang ada doa? Bukan ada doa, semua doa pasti dijawab. Mungkin ini nggak tertulis di firman Tuhan, tapi kalau dulu saya percaya mati satu kali, hidup satu kali. Tapi pengetahuan yang Tuhan bukakan untuk saya tidak seperti itu. Anda boleh percaya, boleh enggak. Makanya ada yang bilang, sebenarnya ada kehidupan lagi apa enggak, dan lain sebagainya. Anda mau percaya atau tidak, Anda tetap harus hidup dalam jalan Tuhan, hidup yang benar, hidup yang baik. Nanti kalau kamu mati, nggak hidup lagi, kamu sudah bisa dapat tempat yang baik. Seandainya kamu hidup lagi, kamu menyimpan karma baik, gitu aja kan. Terserah sekarang kepercayaanmu yang mana, nggak usah repot, nggak usah kamu mendebat sebenarnya ada nggak lagi, nggak usah repot. Jadi orang benar aja, hidup dalam jalan Tuhan yang baik, ya. Tapi dalam konsep yang Tuhan beritahu, yang saya pahami gitu ya, hidup itu kan bukan cuma satu kali ini. Tuhan beri kita kesempatan lagi. Walaupun konsepnya bukan seperti reinkarnasi yang dipikirkan oleh manusia, yang itu reinkarnasi dari kakeknya gitu, nggak kayak gitu. Konsepnya bukan seperti itu, ya. Tapi kenapa saya bilang tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab? Ada doa yang mungkin dari sebelum-sebelumnya Tuhan baru jawab di saat ini. Gitu. Kenapa manusia bisa mati? Ini pertanyaan paling pintar di jagat raya ini. Ya, saya juga bingung sama pertanyaan Anda ini. Ya, kalau manusia nggak bisa mati, kayaknya kita ini udah paling kurang ajar jadi makhluk hidup, tau nggak? Karena kita bisa mati aja kita ngerasanya kayak nggak bisa mati kok. Kita sombong banget sama Tuhan, ya kan? Makasih lo Dewa Top, komen terus biar live saya ini naik ya.
Karena semakin kamu rajin komen, live-nya tuh makin naik dia. Siapa tahu followersnya jadi banyak, penontonnya jadi banyak. Karena itu Anda perlu berdoa yang baik-baik, termasuk untuk minta jawaban kepada Tuhan, untuk minta jawaban doamu. Kamu nggak boleh maksa, tapi teruslah berdoa yang baik-baik. Untuk minta pasangan sama Tuhan, ya mintalah sama Tuhan yang benar dan hidup yang benar. Jadi kamu tuh kurang-kurangin lah nabung tabur tua yang buruk-buruk gitu. Cek, kalau aku mau tanya, itu pun jika aku dapat jawaban, anak sepupuku namanya Kelvin Bong itu ada sakit apa ya? Darahnya dia tuh jelek, livernya jelek, jantungnya juga jelek, limpanya juga jelek. Anak ini kok masih kecil udah komplikasi gitu, piye Tori? Ikatan keluarganya juga kuat sih. Mungkin bisa dibilang tuh anak ini tuh karena ikatan tuh kayak ditumbalin, kesehatannya dia sih yang bermasalah. Kalau dibilang metong sih masih lama, tapi kayak sakit-sakitan aja terus gitu loh. Apa kematian memimpinkan? Ngomong apa sih Sanpin? Nggak paham gua, kematian memimpikan dirinya sendiri itu ngomong apa sebenarnya? Menikah dengan suami orang jodoh dari Tuhan, KC. Sayangku Elfrita Haryanja, yang namanya jodoh dari Tuhan itu pasti jalannya pun dengan baik, ya. Nggak mungkin yang namanya jodoh dari Tuhan itu kamu tuh ngerebut gitu ya. Minimal dia udah sama-sama cerai deh gitu, baru kamu dipertemukan gitu. Tuhan itu kan melihat kita tuh pada waktu yang tepat, pada kesiapan kita. Tuhan tuh nggak pernah menginginkan terjadinya perceraian, Tuhan tidak pernah menginginkan terjadinya kehancuran. Jadi nggak mungkin tuh ya, Elfrita sayangku, kalau menikahnya dengan suami orang gitu ya, terus kita bilang itu dari Tuhan gitu. Cece, kalau doakan orang yang mengambil suami kita itu, kita harus bernasar dan berdoa ya, Ce. Bu Adriana, nasar itu berat. Saya selalu bilang ke teman-teman, jangan pernah bernasar, karena nasar itu janji Anda sama Tuhan. Firman Tuhan aja berkata kita jangan sembarangan membuat janji, apalagi yang mengatasnamakan Tuhan. Karena manusia ini kita boleh berencana. Misalnya saya diajak sama Cemeli gitu, ayo ke kopi yuk jam 3 sore. Oke, boleh. Kalau Tuhan perkenankan saya akan di sana jam 3 sore. Jadi kita nggak bilangnya janji. Kalau teman-teman yang muslim menyebutnya insya Allah. Dulu saya gemes banget kalau tiap janjian sama teman-teman saya yang muslim ya, karena mereka menyebutnya insya Allah. Saya bilang pastiin dong lu datang apa enggak. Ya insya Allah. Sebenarnya mereka mau datang, tapi mereka karena nggak boleh berjanji, mereka menyebutnya insya Allah kalau Tuhan berkehendak gitu. Sebetulnya itu konsep yang sangat bagus, karena kalaupun kita mau tapi Tuhan tidak berkehendak, itu nggak akan jadi. Sedangkan janji adalah hutang, makanya Anda nggak boleh berjanji. Apalagi Anda janji sama Tuhan, Anda bernasarnya sama Tuhan. Apakah Anda yakin bisa memenuhi? Minta saja sama Tuhan, nggak perlu bernasar. Kalau Tuhan perkenankan, nggak mungkin Tuhan nggak beri. Nggak perlu pakai nasar-nasarnya ya. Hello Aurel, udah dari kondangan. Saya kebanyakan konflik dari luar. Nah itu berarti rumah tangganya harus bener-bener dikuatin di dalam. Sebenarnya saya dan suami juga konfliknya dari luar ya sayangnya. Kebanyakan 80% konflik kita dari luar. Menikah dengan suami orang terus yang ditanya. Ci mau tanya dong, jodoh ada dan seimankah dan karir anak gadisku? Wah saya nggak tahu, saya nggak bisa meramal bu ya. Sama tahun baru Brigita. Dulu nikah karena maksa dan ego, banyak kendala. Sebenarnya nggak jodoh sama saya Ci, betul. Kalau kamu sabar lagi 4 tahun aja, kamu akan ketemu dengan jodohmu. Tapi saya udah terlewati ya. Ya sudah, sekarang jalani aja. Saya pernah bilang 80% manusia itu tidak menikah dengan jodohnya. Makanya saya bilang sama suami saya, bersyukurlah kalau kita itu ternyata jodoh dari Tuhan, kita bertemu dengan yang udah jodohnya. Bagaimana kondisi rumah tangga orang yang gak menikah dengan jodohnya? Kebanyakan konflik sih. Karena kebanyakan orang nikah itu makanya saya sering bilang yang dengan jodohnya aja ada konflik, apalagi yang bukan dengan jodohnya. Tapi kebanyakan orang sekarang itu mau nikah, pilih pasangan gak bawa dalam doa, kebelet umur lah, hawa nafsu lah yang main, logika doang, kayak gitu tuh bahaya sih. Cek kakak ipar saya sakit apa, habis transfusi darah malahan gak bisa jalan. Ada masalah di bagian tulang ekornya dia sih, syaraf tulang ekornya. Terus tulang ekor ada masalah, tengkuknya juga ada masalah, sama di livernya dia.
Ini waktu transfusi darah udah dicek nggak sih sama dokter, darahnya udah sesuai banget nggak sih? Karena kok jadi kayak banyak komplikasi gitu. Ya baikkan aja dewa itu, ya biarin aja dia. Seorang perempuan berusaha mau menikah dengan suamiku C. Ya jangan kau kasih lah, dia biarin aja dia berusaha, tapi jangan kamu kasih. Kok ada ya perempuan gila-gila gitu di zaman now ini ya? Tapi bener loh buat kalian yang nonton live ini, kalau kalian pernah terpikir untuk merebut suami orang, atau kalian sedang dalam hubungan dengan suami orang, karena ada 8 perempuan di sini yang sedang chatting-chattingan, bahkan sudah beberapa kali keluar makan, ketemu kayak orang pacaran dengan suami orang ya, which is you know itu suami orang. Tolonglah ya, hargai dirimu gitu loh. Walaupun kamu ngerasa kecintaan, dia adalah jodohmu, kalian sudah sangat nyambung kayak sinyal wifi gitu ya, itu tetap itu suami orang. Kalau dia memang serius sama kamu, dia memang berani untuk mengambil keputusan dalam hidupnya, harusnya dia selesaikan dulu rumah tangganya baru dia jalan sama kamu ya. Kalau enggak, sebenarnya kamu cuma dijadiin mainan, dia itu nggak pernah serius sama kamu. Jangan sampai kamu menjadi tidak berharga seperti itu, karena kamu tuh berharga. Susah-susah kamu digedein sama mak bapak lu, dikasih makan, dikasih pendidikan segala macam ya. Jangan sampai jadi henghong, say. Seorang perempuan berusaha untuk ya, banyak terjadi selingkuhan ya C. Perselingkuhan itu sebenarnya ya, kalau konflik dalam rumah tangga yang sekarang ini, yang kenapa banyak orang berpisah itu, kalau dibilang banyak terjadi perselingkuhan sih banyak. Ditambah di zaman-zaman sekarang ini ya, dalam pernikahan bahkan yang jodoh dari Tuhan pun tuh 70%-nya terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan ini kadang-kadang gak cuman sampai mereka tuh kayak punya istri lagi, atau pacaran di luar, tidur sama perempuan, enggak. Tapi yang sekedar chatting-chattingan, hahihi sama orang lain gitu, itu termasuk ya, itu 70%-nya. Tapi 70%-nya ini nggak semuanya bercerai. Kebanyakan yang bercerai itu justru karena hal-hal kecil yang terus terjadi. Istrinya udah kepahitan, suaminya kepahitan, nggak ada yang mau turunin ego, cerai deh. Saya bernasar itu Cece, saya minta sama Tuhan untuk membalikan suami saya. Cece, berharga sekali suamimu ya, sampai kamu nasarin ke Tuhan ya. Mudah-mudahan kamu memenuhi nasarmu itu sehingga nggak jadi dosa berkelanjutan. Tulang sumsum kalau ekor ya. Jadi karena dia sebenarnya nggak berjodoh sama saya, tetap minta penyertaan Tuhan dalam menjalani pernikahannya. Ya iya dong, Mei Santa, kita tetap gini loh. Sesalah apapun keputusan yang kita lakukan, kita bertanggung jawab dengan keputusan itu. Kita meminta perkenanan Tuhan. Tuhan, saya udah di jalan yang ini udah jadi pasangan saya. Walaupun ini bukan perkenanan Tuhan, toh Tuhan izinkan terjadi. Karena itu tolong Tuhan, tuntun kami sama-sama dalam jalan Tuhan. Gitu. Saya bertahan saat ini Cece untuk suami. Aduh, ibu cintanya besar sekali loh ibu. Ibu ini cintanya gede banget loh. Aku aja udah berstatement, kalau sampai, tapi nggak tahu ya, amit-amit ya, tapi saya tahu sih godaan suami saya itu bukan perempuan. Kalau sampai terjadi seperti itu, kayaknya saya nggak bisa deh kayak ibu gini. Saya memilih untuk goodbye my love aja ya. Karena buat saya gini loh, saya punya kesempatan untuk juga melakukan yang sama kayak kamu, tapi saya loyal sama kamu, saya setia sama kamu. Saya juga ngerasa dalam pernikahan saya bukan istri yang buruk-buruk banget gitu ya. Jadi kamu pantas menghargai saya. Kalau kamu udah gak bisa menghargai saya, berarti kamu yang gak deserve punya istri kayak saya gitu. Makanya Anda harus bisa menghargai diri Anda ya. C, mohon doa C tentang gangguan di rumahku C, pembersihan aja. Kakak istriku yang nomor 2 itu kalau pulang kampung selalu kena kesurupan. Itu masih ada terikat. Iya banget. Dia juga suka ke orang pinter sih, udah biarin lah dia. Sudah sampai tidur bareng C, gimana itu? Wah bahaya juga ini ya. Sekarang tergantung ibu maunya gimana. Mau kasih suaminya apa enggak? Tapi nggak dikasih pun, kalau suaminya mau nikah lagi, manusia nggak bisa dilarang. Perempuan di luar istri itu cuman maunya uang aja. Betul, kebanyakan begitu sih. Tapi ada juga yang memang, kalau soalnya perempuan tuh gampang baper. Kadang bukan uang aja loh pak. Kalau perempuan-perempuan yang memang dia tuh profesinya ngegait suami orang, iya. Kadang-kadang ada laki-laki yang nggak ngaku dia punya istri. Terus karena dia udah ngedeketin, hubungannya udah lama gitu, jadi si perempuan yang satunya kan juga sudah ada perasaan, sehingga dia susah untuk ngelepasin. Ci, saya dapat kerjaan tahun ini, bagus atau tidak Ci? Terima kasih. Loh, yang dapat kerjaannya kamu, yang kamu tanya bagus atau tidaknya saya. Kerjaan apa aja saya nggak tahu.
Udah nggak usah bingung-bingung ya, jalanin aja dulu say, namanya hidup. Kalau nggak cocok ya resign kan gitu. Iya Cece, suami saat ini sudah diambil sama perempuan lain dan tinggal sama-sama Cece, makanya saya bingung. Godaan banyak banget rumah tangga, betul. Karena godaan rumah tangga itu banyak, makanya dikurang-kurangin, jangan suka nyari godaan di luar. Main sosmed itu jangan ada orang yang DM apa kabar, tambah ganteng, tambah cantik, hebat ya kamu sekarang, gini gitu. Itu udah tahu pasti bakal bergenit-genit ria, nggak usah diladenin. Lagian kalian para perempuan ya, saya kasih tahu ya. Ini kalau menurut saya juga ya. Kalau kamu dibilang cantiknya sama laki-laki, nggak usah direken. Nggak usah direken kalau laki-laki yang bilang kamu cantik. Mereka juga nggak ngerti. Mereka nggak ngerti fashion, nggak ngerti make up, nggak ngerti perawatan, nggak ngerti. Coba deh tanya suamimu, nggak benar-benar ngerti dia. Kalau perempuan sampai bilang kamu cantik, berarti kamu beneran cantik. Kenapa? Karena ya perempuan tuh lebih ngerti ngerawat diri itu susah. Kamu udah kelihatan menarik, tampil cantik dan lain sebagainya, berarti itu kamu emang dipandang cantik. Kecuali kamu ketemu dengan orang-orang yang memang cuman mau membuli kamu, sih beda lagi. Ya terlanjur, suami saya sudah terlanjur join early bird usaha MLM. Apa yang harus dilakukan suamiku? Ya sudah, jalanin aja dulu sambil berhati-hati sama orang-orang di situ. Wah, doaku gitu juga Cie, walaupun ternyata nggak jodoh, berarti bener. Apa tuh Wi? Doamu udah bener ya, pinter Dewi. Resolusiku tahun ini taat, bertahan, sabar. Sudah benar kan Cie? Ya kalau buat Anda itu yang terbaik untuk hidup Anda, ya benar dong, kita memang harus taat. Kalau bertahan, ini saya bingung, Anda nih bertahan dari apa? Resolusi orang kan beda-beda Bu, tapi Ibu bertahan dari apa? Kalau saya ada masalah, saya nggak mau tahan soalnya Bu, saya nggak mau bertahan. Hidup saya tuh saya paling nggak boleh ada masalah. Kalau kita bertahan, ini bertahan dari apa? Kesannya kayak lagi dalam himpitan, dalam masalah banget Bu bertahan. Saya bukan orang yang suka bertahan dalam masalah. Saya kalau punya masalah, saya mau cepet selesaikan gitu. Jadi Ibu bertahannya dari apa? Saya bertahan untuk suami dan anak-anak. Saya tidak rela diambil sama perempuan lain Cece. Ya kalau Ibu tidak rela, ya sudah, bawa dalam doa supaya suaminya diubahkan Tuhan. Kalau masih jodoh, Tuhan kembalikan. Asal hati kita bersihkan, kita lepaskan pengampunan. Cie, suami saya sudah meninggal. Masih adakah jodoh saya Cie? Seharusnya sih ada. Seharusnya ya. Karena kadang-kadang kita nggak bertemu juga. Udah bisa tergoda yang lain, berarti kita nggak ada arti lagi bagi pasangan kita. Forget it. Betul juga sih. Cewek kalah sama kata-kata manis, bahaya tuh gampang jatuh. Karena suamiku gila uang dan perempuannya banyak uang Cie. Gak ngerti dah nih, kenapa sih zaman sekarang nih dunia sudah gila. Tapi bener loh, kalau pasangan kita tuh udah tergoda sama yang lain, berarti cintanya gak sebesar itu sama kita. Ya gak sih? Secara logika ya. Dengan alasan apapun lah, dia juga gak lebih mencintai perempuan itu kok, enggak. Dia mencintai dirinya dia, ngikutin nafsunya dia soalnya. Sudut pandang cewek beda sama laki penipu. Cik, saya mau tanya, anak pertama saya kurang baik, harus gimana saya Cik? Kurang baiknya kenapa? Kalau sesuai firman Tuhan ya, ketika anakmu tuh, pertama kita nggak boleh melekat sama anak. Walaupun dia anak kita, tapi dia bukan milik kita gitu. Ketika memang kamu sudah nggak bisa kontrol anakmu ini, serahkan dia ke tangan Tuhan. Doakan dia, biar Tuhan yang didik dia. Tapi kebanyakan orang tua susah melakukan ini karena didikan dari Tuhan tuh kan bisa jadi berat untuk anak-anak kita ya. Jadi kalau itu belum bisa Anda lakukan, berarti Anda yang masih harus mendidik dia. Ya iyalah, di hatinya udah nggak ada diri istrinya. Laki zaman sekarang udah juga banyak mengkundo, hati-hati. Ya sih. Tapi sebenarnya cari laki itu bukan cuman dia harus kaya, ada duit gitu. Dia harus bertanggung jawab. Kaya nggak bertanggung jawab juga banyak, makan hati lu tetep. My Serapil beneran di jalan Tuhan sih, siapa tuh? Ya dibilang di jalan Tuhan sih dia berusaha, walaupun banyak errornya juga, banyak bingungnya, lebih banyak galaunya sih. Apa kau setia Ci?
Saya takut akan Tuhan sehingga saya jadi setia mau nggak mau. Karena kita takut akan Tuhan, gini loh konsepnya sebenarnya ya. Kamu berusaha setia sih, tapi kamu orangnya juga nggak terlalu mata keranjang gitu. Kalau saya tuh sebenarnya basically dulu saya basically dari dalam diri tuh punya karakter yang saya tuh apa sih namanya ya, seneng kalau ada orang tuh ya, seneng punya fans gitu loh, yang bilang yang nyari kita di zaman dulu saya single tuh seneng kan. Jadi saya tuh jarang pacaran tapi kayak banyak yang ngedeketin gitu, sok si paling banyak fans gitu, itu seneng. Tapi setelah menikah kamu terus tahu kita tuh takut akan Tuhan sehingga semua pintu terus kita tutup. Kalau dulu kamu zaman single ya kamu kan boleh memilih, jadi nggak usah, saya nggak pacaran tapi PDKT-annya banyak gitu ya. Orang yang PDKT banyak, bukan saya yang PDKT, mereka yang PDKT banyak gitu. Tapi itu kan zaman kita single. Cuman kalau kamu udah nikah, walaupun kamu punya karakter itu, berarti kamu harus dapatkan itu dari suamimu. Makanya saya paling nggak bisa kalau dari suami saya itu kayak nggak ada affectionnya ke saya, kayak nggak ada rasa diinginkannya. Aku tuh jadi kayak ya kehilangan rasa itu gitu ya. Sebenarnya saya maunya kan gini, ibaratnya gini, gua tuh udah sama lu loh, tapi lu tuh kalau nggak bisa kasih itu ke gua, ngapain gua sama lu sebenarnya gitu kan. Jadi kan rumah tangganya nggak happy karena orang tuh kan secara emosional harus dipenuhi gitu. Mungkin karakter Gemini, kalau kata orang Gemini tuh kan agak flirting gitu loh. Gemini tuh agak ya gitu dah, walaupun nggak selalu karena itu sih, cuman beberapa temen saya yang Gemini kayak gitu juga. Takut akan Tuhan, jadi ada rem kalau berbuat salah, betul. Jadi kalau saya mau aneh-aneh itu, saya bukan takut sama suami saya takutnya akan Tuhan gitu, takutnya dosa, menahan dirinya jadi lebih kuat. Selain takut akan Tuhan, makanya saya selalu bilang juga sama Anda, jadilah orang tua yang bisa dihormati oleh anak-anak Anda ya. Jadilah orang tua yang bisa dihormati oleh anak-anak Anda. Saya nggak mau anak saya nanti memandang saya, ih aku punya mami kok, mamiku begini gitu, nggak mau. Ketika saya nanti bicara dengan mereka nggak punya rasa hormat ke saya, omongan saya bisa nggak didengar ya. Itu yang saya nggak mau juga. Dan ya itulah, saya cuman nggak mau mempermalukan diri saya sih, karena kalau saya mempermalukan diri saya, keluarga saya otomatis akan malu. Itulah kontrol dalam hidup kita ya. Pertama, kontrol kita takut dosa. Kedua, kita takut orang di sekitar kita juga tersakiti dan efeknya buruk ke kita. Yang ketiga, kontrol sosial. Kalau Anda punya ketiganya ini, pasti Anda akan takut buat salah, terutama yang nomor 1. Gemini gemar sana sini, mungkin juga ya Guston, soalnya dulu aku tuh gampang banget ilfil. Kalau orang tuh apa dikit tuh ilfil dah aku. Bayangin lu, gue disuruh turun di Indomaret dia gue udah ilfil, udah gak ada obat. Gampang banget ilfil. Setiap ada yang DM aku tiba-tiba jadi resah, Ci. Kalau kamu udah punya pasangan ya kamu jangan merespon lah. Cici mau tanya, doa apa yang harus saya sampaikan agar dimudahkan jodoh untuk anakku? Ya doakan supaya Tuhan membukakan jalan jodoh untuk anak Anda, jodoh yang seiman, jodoh yang Tuhan perkenankan, yang takut akan Tuhan juga. Udah gitu aja, jodoh yang terbaik dari Tuhan. Emang perlu doakan terus, tapi anakmu itu ya suruh juga dia membuka diri, karena anakmu ini karakternya juga tertutup dan gampang marah. Gampang marahnya tuh lumayan kenceng lagi gitu loh. Ada orang yang marah tuh dia diem-diem kayak ngambek gitu. Ini enggak, kelihatan galaknya tuh kelihatan gitu. Sebenarnya gak jadi masalah juga sih ya. Tapi kan kalau baru PDKT jangan marah-marah dulu dong. Kalau baru PDKT, makanya gini, jadi masalah karena emosinya tinggi. Jadi kan namanya hubungan pasti jadi nggak sehat. Tapi kalau baru PDKT jangan marah-marah dulu lah. Siapa sih yang mau jadinya ngedeketin kalau baru kenal udah kelihatan galak gitu. Namanya baru kenal tuh harus manis-manis, Bu, bilangin sama anaknya, Bu. Makanya jodoh tuh kadang-kadang dijebak gitu loh kata orang. Bener juga sih, karena waktu PDKT itu waktunya Anda menjebak. PDKT itu waktu Anda menjebak jodoh Anda sampai dia merasa kayak, wah ini nih kayaknya orang yang tepat. Nah itu dijebak. Karena sejatinya kalau kita nunggu sampai bener-bener tepat, klop 100% tuh nggak ada.
makanya harus agak dijebak-jebak dikit deh. Kalau tapi dulu suami saya apa adanya, saya juga apa adanya karena gini. Pertama kami long distance, suami saya sebulan sekali dari Jakarta ke Bali gitu ya, jadi paling kita ketemu dulu seminggu full, kamu di Bali 2 minggu full gitu ya, habis itu dia balik ke Jakarta. Dan waktu itu karena suami saya juga udah usia, saya juga udah di usia yang siap merit gitu, jadi kita itu kayak komitmen bahwa kita memang tujuannya tuh untuk serius gitu. Suami saya tuh ya dia mau tujuannya untuk serius, jadi kalau mau serius kan harus benar-benar kenal, makanya nggak ada yang kita tutup-tutupi sih. Walaupun itu aja pas nikah masih kaget saya. Aku kok ngerasa suami terbedakan keluarga, terutama adiknya. Sebenarnya sih bisa dibilang demikian. Karena sebenarnya suamimu cuma nggak mau ribut aja. Ini sebenarnya masalah kebanyakan suami nih. Dia nggak mau ribut sehingga kayak ya udahlah ngalah aja, gak usah ribut lah. Inilah kita yang disuruh ngalah. Jadi kesannya kayak ngapain kita diputar gitu sayang? Salah kok belok. Oh, kesannya kayak dia bela keluarganya. Kayak itu soalnya suami saya dulu gitu. Kalau bisa nggak ribut ya nggak ribut. Jadi dia tuh kayak ya udahlah gitu. Ya nggak sih? Karena apa alasannya coba sebenarnya Mbak? Ibu ini perlu tahu juga alasanmu. Ya kalau orangnya tuh memang kita udah tahu saudara kita, misalnya kalau dalam hal kita kan ya orangnya kurang inilah, agak egois. Tiap orang kan ada ego. Nah daripada ribut, mendingan kita jaga jarak, nggak usah terlalu banyak ketemu, nggak usah banyak urusan gitu. Kalau suami saya gitu, jadi masalahnya nggak usah diperbesar, kita jaga jarak aja. Tapi kesannya kan kayak nggak diberesin, kayak sayanya disuruh ngalah terus. Mungkin sama dengan suami Anda. Supaya kelihatan belangnya Ci, kalau ketahuan ya pas nikah bisa bubar. Berusaha menikahi suami orang, apakah rumah tangga akan langgeng sementara sudah 2 kali gagal berumah tangga? Kayaknya hal ini sebenarnya nggak perlu dipertanyakan sih Bu. Seharusnya kita udah tahu sendiri jawabannya ya. Aku lihat cantik jadi marah. 12 tahun sudah ngalah. Betul Bu. Ci, apa anak cowokku sudah ada pacarnya? Apa anak cowokku sudah ada pacarnya? Itu jodohnya. Bukan pacar sih, deket banget sih iya ya. Tapi saya nggak tahu statusnya apalah. Statusnya kau tanya aja sama anakmu. Ada deket banget sih iya. Anakmu aja masih banyak galaunya kok, banyak ragunya. 12 tahun sudah ngalah. Pernikahan tuh bukannya emang tiap hari kita harus mengalah ya, saling mengalah ya, karena nggak bakal mungkin cocok atau nggak. Kalau masalah keluarga ini agak ribet sih. Laki-laki itu soalnya kelihatannya cuek sama keluarga, tapi sebenarnya mereka tuh justru lebih care, lebih sayang, tau nggak? Kayak kakak saya gitu, kelihatannya cuek, tapi sama saya, sama mami saya tuh mungkin karena dia jiwa protektif, lalu dia ngerasa kayak dia laki-laki di rumah gitu ya. Kan sekarang papi udah nggak ada gitu. Dia tuh lebih care ke saya, ke mami kayak gitu. Kelihatannya aja cuek gitu. Sama kayak suami saya juga gitu, kelihatannya aja cuek, tapi dia tuh berat banget ke keluarganya dia, ke maminya dia terutama ya. Kalau dulu semua diberatin sama dia, sampai akhirnya dia menyadari dia error. Nah itu yang kemarin saya bilang bahwa di awal rumah tangga saya juga bukan yang baik-baik aja. Karena iya suami saya terlalu bela keluarganya dia, sehingga saya ngerasanya saya sendirian. Saya nggak ada yang ngebelain. Udah saya dari Bali ikut pindah ke Jakarta tanpa siapa-siapa. Masalah rumah tangga pun kita nggak bisa cerita ke keluarga kita kan, kita nggak bisa cerita ke saudara-saudara kita, nggak bisa cerita ke orang tua kita. Ke orang tua saya nggak mau memberatkan. Ke saudara-saudara ya buat apalah, jadi kayak jelekin suami sendiri juga kayak gitu. Terus yang seharusnya dia jadi menjaga kita, ngebelain kita, ngelindungin kita lah, kita nggak bilang ngebelain ya, tapi ngelindungin gitu, malah nggak melakukan tugasnya. Itu jadinya waktu saat itu bener-bener stressful, berat. Itu yang jadi luka batin. Tapi ya sudah melepaskan pengampunan. Walaupun kadang-kadang namanya kita manusia ada kerikol lagi perasaan itu, ya sudah harus diberesin. Kok pintu mobilnya buka tutup kedengeran, nggak ada yang buka sih. Itu gelodak-gelodak shockbreakernya kayaknya tadi jalannya berbatu-batu gitu. Mau kemana Cek kok gempa gitu? Di Uluwatu. Tadi pas dapat jalan jelek aja. Ini jalannya kecil-kecil sekali loh ya. Apakah rumah tanggaku masih bisa dipertahankan Ci? Ya sebenarnya di mata Tuhan sudah terjadi perceraian sih.
hanya ini mobil ini di jalan sempit. Orang kadang-kadang nggak ngerti. Kenapa di mata Tuhan terjadi perceraian ya? Karena pertama rumah tangga itu kan dua hati jadi satu. Sekarang hati satu udah kemana, satu kemana. Suami udah melakukan perzinahan. Dan itu sudah berkali-kali udah kotor lah gitu. Anda sendiri sebenarnya dalam hati juga udah nggak cinta. Cuman ada rasa sakit aja, nggak ikhlas gitu. Gitulah jawabannya. Nah itu begitu, betul ibu, itu kebanyakan masalah rumah tangga. Waktu itu bagaimana kondisi saya berubah, yaitu suami saya sadar. Selama itu dia sadar kok bahwa yang bersalah itu bukan saya gitu. Sadar nggak sih lu kok? Ya tahu lah. Dia tahu yang salah itu bukan saya, cuman dia nggak tahu harus berbuat apa aja gitu. Ya kan. Saya rasa sih dia tahu ya, makanya dia tuh juga nggak nyuruh saya tuh untuk kayak minta maaf, untuk kayak baik-baikin, nggak, dia hanya suruh saya menghindar. Orangnya emang suami saya tuh menghindari konflik. Makanya yang paling bikin kamu stres apa? Yang bikin kamu tertekan apa? Karena nggak bisa diselesain, bisa emang diselesain manusia berdua. Ini kenapa sih jalannya gondang dia? Yang dia aja yang paling bikin dia stres aja kalau saya lagi ngambek sama dia, karena itu kan udah konflik kan, itu dia nggak bisa. Apalagi disuruh berkonflik besar sama orang lain, dia pasti bakal menghindar. Dan orang nggak bisa berubah. Manusia bisa berubah kata dia. Nggak bakal bisa selesai kalau orang terlalu toksik. Tapi emang bener sih, kamu mau suruh suamimu bertarung sama keluarganya, kamu suruh suamimu fighting sama keluarganya, ya bener juga sih. Maksudnya suami saya paling bagus tuh emang hindari. Cuman karena kita orang yang disakitinya, kita mungkin lebih susah nerima itu gitu ya. Jadi kesannya kayak ya karena keluarga lu, jadinya lu kan suruh aku diam aja. Padahal itu keluarga lu yang salah kayak gitu. Kalau belanja bareng adiknya yang dibantu, saya malah dibiarkan. Oh, adiknya yang dibantu malah saya dibiarkan. Ini suami juga aneh ya. Nah makanya itu bukan menjaga jarak, itu mah masih berhubungan. Iya, kalau suami saya dia benar-benar juga nggak berusaha mencari-cari gitu ya. Nggak pernah ketemu, jarang sekali ketemu, paling dulu setahun berapa kali doang kan. Paling Natal. Bener-bener maksudnya menjaga. Nggak ada tuh kayak keluarga saya tiba-tiba hari Minggu kumpul yuk, kita lagi di mall ini kumpul, nggak ada ceritanya kayak gitu. Ya urusan sendiri, paling ada acara pas acara keluarga aja tuh baru ketemu, itu pun cuman yang kayak gitu lah. Masalah rumah tangga tuh sebenarnya mirip-mirip aja, tergantung yang jalaninnya gimana. Ya kalau dulu saya juga marah bu, bukannya enggak, karena suami saya tuh kayak gitulah, menghindari aja. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emang dia disuruh ngapain? Baku hantam juga nggak mungkin kan? Bingung juga saya. Ini udah di jalan leki-leki gini aja masih 31 menit lagi. Kita lagi ke Amerika apa gimana nih? Ke ujung dunia banget nih tempat makan ini. Ada yang bagus, ada yang jelek. Lu kalau mau pergi dinner ke sini, lu sarapan lu di rumah, lu makan dulu di rumah, atau minimal lu bawa bekal. Jauh banget ini. Kalau lapar nih udah pasti terjadi kericuhan rumah tangga sih di sini. Untung tadi kita udah makan. Minimal asam lambung deh kalau nggak ricu. Jauh banget loh. Sama jalan yang gelodak gini. Awas aja ntar nggak enak dia kan ya. Ya ampun. Dan kali jalan sini jalan. Dan ini AC kenapa panas gitu? Saya kayak Cece jalanin karena takut Tuhan, selama suami bener nggak melenceng jalannya. Ya gitulah bu, intinya rumah tangga tuh lihat pasangan kita aja dah bu. Kalau kita lihat keluarga besarnya bu ya, belum tentu kita cocok sama semuanya bu. Tapi saran saya juga seperti kemarin saya bilang, jangan terlalu tersinggungan jadi orang ya. Coba tanya Ci Olive tuh yang sudah pengalaman, punya mertua, punya ipar yang anaknya udah gede-gede, mau sampai anak udah segede-gede apa juga bu ya, nggak akan bisa kelop setiap hari, itu nggak akan bisa. Kita memang harus punya kasih yang besar, harus nerima bu. Nggak akan bisa udah ya. Sama aja kita sama suami aja nggak bisa nerima 100% kok, masih konflik-konflik. Kosong-kosong tuh udah. Duh ibu baik banget deh dengan senyumnya, jadi naksir. Masih orang tanda senyumnya bahagia banget. Saya serumah sama mertua 34 tahun, itu luar biasa say. Saya nggak pernah serumah sama mertua. Paling kalau dia lagi datang nginep aja.
Itu luar biasa loh, bisa serumah sama mertua 34 tahun tuh berarti ngalahnya banget. Saya punya cerita nih ya, saya punya kenalan. Dia itu nikah sama suaminya karena ya keluarganya istri sebetulnya ngenalin. Terus dibilang, udahlah kamu nikah sama dia aja. Keluarganya tuh kayak di satu daerah tuh orang yang lumayan kok gitu. Orangnya kayak keluarganya baik-baik, kayak karena kan kenal dari luar, dilihatnya kayak keluarga baik-baik apa segala macam. Suaminya tuh nggak ganteng, padahal orang ini tuh lumayan cantik, tapi suaminya tuh tidak ganteng, bahkan ya cenderung ke arah jelek gitu ya. Dulu dia sebenarnya punya pacar waktu dia tinggal di Surabaya, dia punya pacar orang Surabaya juga baik gitu, tapi karena keluarga jodohin sama cowok ini, direstui, dia mau pindahlah dia kan ke pulau si cowok ini gitu ya. Cowok ini kerjaannya sih lumayan sebetulnya, tapi dia tinggal itu serumah sama mertuanya, lalu ada ipar-iparnya juga. Dan selama pernikahannya dia di rumah mertuanya itu, dia ngelewatin tuh berapa puluh tahun gitu ya. Mertuanya ini bener-bener macam mertua di sinetron, tau gak say? Dia tuh cuma dikasih kamar di lantai 2, satu kamar aja. Dan suaminya juga pelit sekali, gak ngasih dia duit bulanan dengan cukup. Jam 4 pagi dia sudah harus bangun ke pasar untuk beli bahan makanan untuk orang serumah setiap hari, karena orang rumahnya harus mau bahan makanan tuh fresh. Dia masak tuh untuk 8 orang kalau nggak salah ya, dalam satu rumah itu. Jadi rutinitas itu jam 4 dia ke pasar, jam setengah 6, jam 5, setengah 6 gitu dia langsung masak. Dan masak itu hanya untuk makan pagi. Sayang, sebelah kiri ada bolongan besar. Dia masak itu hanya untuk makan pagi. Nanti setelah orang-orang semua makan pagi itu ya, dia tuh bikin roti, dia jualan roti, dia jualan donat supaya dia punya uang jajan, supaya dia bisa nabung ya. Setelah semua orang makan pagi kan mau makan siang tuh, selesai dia buat roti, buat donat itu, dia langsung masak lagi untuk makan siang. Karena keluarga ini makan pagi harus beda, dimasakin fresh, makan siang harus beda, dimasakin fresh. Yang masak cuman dia doang. Setelah itu nanti setelah makan siang, orang-orang udah pada makan, dia langsung beberes ngapa-ngapain gitu. Jam 4 sore dia udah mulai masak lagi untuk makan malam. Itu setiap hari dia lakukan. Beberes tuh dia, masak itu dia, dan ke pasar dia, sambil dia jualan roti, jualan donat gitu. Saya udah sampai tercengang, jujur aja saya tuh tercengang banget ngurusin 8 orang, masak sehari 3 kali, dan itu minimal harus ada 3 menu sekali dia masak. Dia harus ke pasar juga, dia harus jualan donat juga biar punya uang jajan. Aku gak ngerti lagi ya. Dan dia tuh dia mau punya anak itu susah banget, dia keguguran 6 kali. Aku gak ngerti lagi ya. Dan dia tuh dia mau punya anak itu susah banget, dia keguguran 6 kali. Tekanan darahnya tinggi, kan nggak boleh orang hamil tekanan darah tinggi kan. Jadi anaknya keguguran, dan waktu itu dia sampai buta di kehamilannya dia yang ketiga sampai keempat gitu, dia sampai buta. Tapi dia tetap nggak punya anak sampai akhirnya mereka bukan bayi tabung, sejenis bayi tabung di Singapura waktu itu. Suaminya mau akhirnya dapat anak 1. Itu pun di Singapura tuh sepanjang kehamilan dia stay di Singapura karena dia harus suntik perutnya terus supaya tekanan darahnya dia nggak naik. Dapat anak 1 itu dia masih tinggal serumah sama mertuanya dan masih melakukan aktivitas yang sama sampai akhirnya mertuanya meninggal tuh kalau nggak salah setelah anaknya dia kuliah deh. Mertuanya dia tuh meninggal, dia tetap dengan rutinitas itu. Dan sepanjang itu ketika dia jualan donat kayak gitu-gitu, dia tuh nabung dia tuh nabung sampai akhirnya dia baru bisa punya rumah sendiri itu setelah mertuanya meninggal 2 tahun setelahnya. Dia kebeli rumah, suaminya nggak ikut sama sekali andil beli rumah itu, dia doang yang beli dan suaminya tapi ikut tinggal sama dia kan, karena dia udah minta pindah gitu. Buat saya itu luar biasa sekali. Cuman efeknya karena tekanan batin dan kepahitannya dia, sekarang dia sakitnya banyak banget, autoimunnya keluar, badannya udah renyot banget lah ya gitu. Dan dia bilang apa tau? Kamu tahu nggak? Puluhan tahun dalam hidupku, aku baru ngerasain yang namanya bisa sore-sore tuh duduk minum teh. Biasanya dulu sama mertuanya mau dia duduk minum teh aja udah dihardik, disuruh nyapu, disuruh ngapain gitu. Ya. Itu bener-bener gila menurut saya. Pernikahan yang kayak gitu tuh bener-bener gila gitu loh. Bebannya kok luar biasanya seperti itu ya. Beratnya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang menjalani rumah tangga seperti itu, terpaksa tinggal sama mertua gitu.
suruh masak pagi siang sore malam beda ki piye, gojek kayak apa ya. Menantu jadi pembantu rumah tangga yang setia itu Ci, rata-rata serumah dengan mertua gitu. Karena kita mungkin nggak enak juga ya. Kalau mertua aku sih enggak sih. Beliau paling ringkes sih. Jadi walaupun dia nginep tuh juga ya nggak tahu ya. Mami tuh kan nggak terlalu ribet ya saya. Paling kita pergi makan bareng. Mertua saya tuh hobinya bebersih kamar mandi saya. Pernah tuh jam 6 pagi dia bangun, dia kosek WC, dan saya sebagai menantu ya udah, karena mami yang mau kan, dia juga nggak suruh saya. Saya juga nggak bisa kosek WC, ya sudah, orang mami yang mau. Kalau saya kan ada mbak yang kosekin WC, tapi menurut mami kurang bersih. Jadi mami tuh kayak bisa kosek WC jam 6 pagi, Mbak Bu Ami terkaget-kaget waktu dia ke WC itu, saya ingat kan. Anaknya tetap satu, teman anaknya itu C. Hah? Maksudnya teman anaknya gimana? Anaknya cuma satu, Guston, sampai sekarang cuma satu, nggak dapat anak lagi. Itu satu aja perjuangan banget, Guston. Kalau saya sama mertua saya simple sih. Dia melakukan apa yang dia mau, saya melakukan apa yang saya mau. Jadi dia nggak pernah komplain gitu loh. Kalau tapi mamimu tuh kalau mau ngasih tahu aku, dia kasih taunya ke mamiku, suruh ngomong sama aku. Nggak terlalu banyak tuntutan. Tapi iya, mami nggak banyak nuntut. Mertua saya tuh nggak banyak nuntut. Bukan orang yang kayak gitu. Dia aja sesantai itu mamimu. Iya, bukan. Apa yang dia mau itu tuh? bagusnya, bukan orang. Iya, yang banyak penting dia tuh happy. Prinsipnya kayak kamu sayang, yang penting kamu happy, yang penting saya happy, kita semua happy. Nah, mertua saya nggak rese sih. Nggak pernah nyuruh apa-apa gitu ke saya tuh enggak sih. Paling dia minta tolong sama suami saya 1-2 kali minta tolong sama saya, tapi jarang lah, jarang dia nggak rese kok. Untuk takaran mertua tuh dia baik lah, karena jarang sebenarnya yang kayak mami gitu loh sayang, yang nggak rese cuek gitu tuh jarang. Saya benar-benar kalau dia nginep, kalau mertua saya nginep pun tuh saya kayak biasa aja, kayak nggak harus kayak saya bangun pagi apa dia bangun duluan, ya udah saya bangun siangan juga ya udah gitu. Tapi itu aja kadang kita tuh masih ada kok mami gitu sih gitu. Mami juga ada negur saya tuh melalui mami saya, atau ada yang dia sampaikan gitu. Berarti kan tetap aja kita nih sebaik-baiknya saja tuh pasti masih ada lah yang kita apa tuh namanya nggak cocoknya. Karena mertua Cici sebagai tamu Cie, betul juga sih. Walaupun tuh rumah dari dia ya, tapi waktu di Jakarta kan rumah dari mami, tapi mami sebagai tamu, betul juga. Tapi emang kalau serumah beda lah, bener-bener beda lah kalau serumah. Dia kayak udah punya aturan sendiri, terus kita datang masuk kita. Kalau udah tinggal serumah susah. Udah serumah tuh nggak bisa deh, emang bener Ci Olive, emang kalau udah serumah tuh udah ciluba banget lah. Karena kan ada teritori, kayak binatang kan ada teritori. Kecuali kayak mamiku, mami kan serumah tuh, tapi mami kan juga cuek. Ya tetap aja kalau kita terlalu berantakan pasti mami juga nggak. Ya kebetulannya agak mirip lah ya, Oktav rapi, Kokoku rapi. Ada. Kita pindahin barang aja pasti. Sebenarnya harus banyak tahan diri sih. Harus banyak tahan dirinya gitu loh. Harus banyak tahan dirinya. Kayak mungkin mami saya ada yang nggak cocok, tapi kayak ya udahlah gitu. Yang terbaik ya sendiri-sendiri. Iya. Ya firman Tuhan kan berkata demikian, tapi kan nggak semuanya seideal itu. Ini kok lucu nih kafe? Hah? Tapi jauh banget say. Ya, oh dia ada spanya. Enak juga ya kita pijat tuh, leherku langsung bunyi loh. Kenapa kita pergi makan di ujung dunia ini? Saya dari kenyang saya jadi sampai agak lapar loh, agak asam lambung saya naik loh. Karena ini lagi liburan. Anda pilih tempat nih sampai di ujung bumi banget nih, tempat matahari terbit banget nih kayaknya. Paling ujung. Atau tempat matahari tenggelam ini. Terbenam. Ujung banget ya ini ya. Cerah di sana Ci, cerah sih Guston. Uluwatu nih rame loh sekarang ya. Nah, kalau kayak tempat-tempat pergi gini juga saya suruh dia yang pilih. Dia tunjukin ke saya mau nggak kesini gitu. Aku sebenarnya nggak terlalu cerewet juga kok jadi istri, betul nggak? Cerewet nggak? Jadi istri? Ya nggak sampai secuek
mami, tapi ya gak sampai demanding terlalu banget cerewet. mau ini mau itu. Dulu lebih cerewet, Dulu lebih sekarang cerewet. nggak terlalu. Saya tuh cerewetnya tuh dia nih kayak anak-anak gitu, kayak Kalau dibanding Koko jauh lebih nggak ya kalau cerewet suami daripada saya kamu. tuh nggak ada berusaha ngatur apa. Ih, ngatur banget Anda ya, saya nggak boleh kemana-mana. Anda bilang Anda nggak mengatur, Anda Ya, mengatur cuman- sekali loh. Cuman itu doang, cuman yang urusan pergi terlalu jauh. Tapi kalau memang itu harus dan memang itu Beda tugas. kayaknya kita tipe ngaturnya tuh beda. Kalau saya tuh ngatur suami saya tuh bajunya kayak gitu. Kamu pakai baju yang ini dong, kamu yang rapi tapi nggak dong. terlalu sih. Kayak gitu-gitu. Kalau dibanding yang kisah-kisah yang lain enggak sih. Terus nanti dia nanya dah kita mau kemana nih, kamu pakai baju apa, Koko boleh nggak pakai celana pendek atau Koko celana panjang kayak gitu. Kita lebih chill lah sebenarnya. Ya terus Nggak ngatur terlalu apa lagi ya, kalau saya sih nggak peduli dia mau makan apa udah kau pilih deh sendiri dirimu ya. Cuman kalau dia udah keterlaluan banget polanya tuh biasanya saya tegur kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya saya tuh menegur untuk kebaikan dia kan ya. Enggak sih, nggak terlalu. Diajak kemana-mana juga saya tuh nggak terlalu gimana, tapi ntar kalau nggak enak saya komplain gitu. Kan belum tahu soalnya, jadi sampai sana baru saya komplain, ih tempatnya gini gitu. Ya itulah rumah tangga, seninya tuh di situ. Ini bukan tempat yang kemarin kita pergi sama Iya. Cemeli. Iya. Ih jauh juga ya. Jauh. Say, ngelewatin lagi tempatnya masih 20 menit lagi. Gila sih. Pulangnya kayak gempor deh kita. Santai-santai. Jadi ingat waktu di Chiang Mai pergi ke Mai Kampung itu. Ya, Naik motor kan. naik motor lagi pinggangku udah mau patah itu sayang. Stres. Gak pernah dalam hidupku aku merasa sepatah itu pinggangku. Soalnya kayaknya ngelewatin highway itu loh, yang naik motor ngelewatin highway itu kayaknya gimana Tegang. banget gitu. Trauma saya beneran jadinya abis itu. Abis itu di Bangkok mau pergi agak jauh, saya bilang sewa mobil aja, nggak usah deh kita begaya-begaya lagi. Udah kena Udah, matahari, nggak usah gosong. Gosong sih enggak ya, tapi agak merah-merah gitu. Hebat juga kita nggak gosong waktu itu. Mobil kan lebih santai. Iya. Ya pastilah. Di mobil aja capek, apalagi naik motor. Patah pinggang kita. Karena kita nggak biasa deh kayaknya. Iya. nggak biasa. Terus motornya tuh gede juga sih ya. Nggak tahu dah apa Karena penyebabnya. nggak biasa. Kita nggak biasa, kita encoan aja kayaknya. Makanya saya salut tuh Dewi kalau dari Singaraja ke Denpasar tuh kan juga 3 jam ya Wi ya. Pernah dia PP tau buat dia akupuntur tuh dia PP, berarti 6 jam di jalan nih, luar biasa. Nggak kuat deh aku. Dewi yang PP, aku yang nggak kuat. Seakan-akan aku yang di motor itu. Makanya saya pikir-pikir cinta dalam rumah tangga itu cinta yang harus seimbang ya. Nggak bisa semuanya ngalah mulu gitu. Nggak bisa yang salah satunya terus yang berkorban. Dan rumah tangga itu bisa bertahan kalau dua-duanya ada pengorbanan. Karena pengorbanan kita untuk pasangan, tapi pengorbanannya yang bener loh ya saya. Jangan kamu ngerasa berkorban tapi pasanganmu tidak membutuhkan pengorbanan itu. Atau pasanganmu nggak butuh aku tindakanmu yang itu, makanya cara mencintainya harus tahu. Kalau cara mencintainya benar, cintanya bisa dirasakan. Kayak orang tua nih ke anak nih, ada orang tua yang bilang mama tuh sayang sama kamu, makanya mama tuh ngaturin kamu harus gini harus gitu, harus tunduk sama mama tuh sayang sama kamu. Ya kamu sayang emang sama dia, tapi anakmu tuh nggak ngerasa disayang, justru anakmu kepahitan sama kamu, benci sama kamu. Karena kamu komunikasi selalu satu arah, selalu mau ngatur, tidak pernah komunikasinya 2 arah, nggak pernah dengerin anakmu gitu. Anak tuh butuh didengar tahu, ya. Sama pasangan juga kayak gitu. Aku sayang sama kamu, makanya aku tuh, misalnya kayak suami saya gitu ya, dia bilang aku sayang sama kamu, makanya aku tuh mau 24 jam sama kamu, mau mepet sama kamu. Untuk hal itu saya nggak ngerasa disayang, karena kadang-kadang saya tuh bukan tipe yang 24 jam bersama sebetulnya. Saya kayak butuh waktu sendiri.
Apa yang membuat saya disayang adalah kalau dia nge-treat saya dengan baik. Kalau dia nge-treat saya dengan baik itu saya merasa disayang. Kalau dia ngerasa disayangnya dengan berada 24 jam itu. Jadi itu yang saya bilang komunikasi menyampaikan cintanya terus ketemu. Harus dua arah, dua-duanya merasakan. Kalau salah ya wis piye jadinya. Karena banyak orang yang merasa mencintai tapi yang dicintai tidak merasa dicintai gitu. Rasain tainya aja dia, dicintainya enggak dia. Bikinnya enggak, tainya aja dirasakan. Kayaknya yang seperti itu kan. Apalagi saya dari Lombok PP. Nah ini Bu Angga ini juga luar biasa nih. Dari Lombok tuh naik kapal aja. How long? 4 hours? 4 jam ya Bu ya, naik kapal ya. Itu aja turunnya di pelabuhan apa sih sayang namanya? Lupa. Maaf ya Bu ya, IPS saya jelek Bu, jadi saya nggak tahu nama pelabuhannya. 4 jam kan. Saya tuh dulu ke Lombok pernah Bu ya, naik kapal. Udahlah kapalnya ini 4 jam lamanya Bu. Terus dapat kapal yang jelek, ada kecoak-kecoaknya, trauma saya Bu. Padahal kalau kita pulang kampung, ibu saya kan aslinya dari Sumbawa. Dan saya ada di Mataram. Kita sebenarnya dulu sering ke Lombok gitu. Terus kita lanjut dah naik mobil ke Sumbawa gitu, lewat Lombok Timur situ kan. Terakhir itu saya ke Lombok itu waktu saya hamil anak pertama saya. Karena kakak saya waktu itu masih tinggal di Lombok. So it means udah 8 tahun lebih, 8-9 tahunan. Itu udah terakhir. Habis itu ada nggak ya lagi kita ya, Sen? Nggak ada ya? Kayak tempat bogel. Kamu emang datang ya? Pernah ikut sama El kan? Oh berarti itu yang kedua. Ada lagi kita berarti pergi kita 2 kali berarti. Berarti itu bukan yang terakhir. Waktu itu kan masih hamil aku ingat. Oh iya. Theo udah lahir, aku masih hamil. Ada yang sama El lagi main masih. Iya ada tuh ya. Oh ya dia habis buka bakso. Iya kan? Berarti masih baru tuh awal-awal COVID. Itu kita naik pesawat tapi. Lupa. Dari Jakarta kita naik pesawat. Lombok mana Ci? Saya di Mataram, di Cakra Negara ya. Dia buka toko mebel di situ. Saya itu salah satu orang yang dulu tuh dibantu sama papi saya. Jadi karena keluarga mami saya nih kalau kakak-kakak udah kerja kan ngajak adiknya gitu. Terus waktu mami nikah tuh ya bilang kayak harus ngajak adik. Terus papi saya bilang, oh ya nggak apa-apa, kita kontrak rumah. Papi mami saya itu kan bukan orang yang kaya lah dulu gitu. Mereka ngontrak rumah, adiknya diajak tinggal situ 2 orang. Papi saya yang sekolahin, papi saya kasih uang jajan, kasih uang bemo gitu zaman dulu. Sampai saya tuh lulus SMA, papi saya nanya, kamu mau kuliah apa gimana, mau kerja aja gitu kan. Mungkin nggak enak kan saya juga kayak ngerepotin gitu kan. Tante saya juga satu yang ikut tuh langsung kerja juga gitu, dua-duanya langsung kerja. Yang tante saya tuh dia kerja jadi kasir, dia cari kerjaan sendiri. Kalau saya ini dicariin kerja sama papi saya, dicariin kerja jadi sales mebel. Terus papi saya yang nanggung, papi saya bilang ini adiknya saya kok, jadi kalau ada apa-apa saya yang nanggung, dia bilang gitu. Sampai dia jadi sales, nyales tuh dia sampai keliling Bali, ke Lombok, kemana-mana. Dia kan belajar tuh ya, jadi sales mebel, dia lihat potensi-potensinya, toko-toko tuh gimana. Akhirnya ada saudara yang udah lumayan lah tuh mau ngemodalin. Saya buka toko mebel. Dari situlah dia perubahan hidupnya. Dan dia pinter investasi saya, jadi suka beli emas, beli ruko dulu dia. Investasinya gitu sih. Kalau toko mebel banyak di sekitaran Jalan Sriwijaya. Saya ada ruko Bu di Jalan Sriwijaya tuh, lagi disewain. Lagi mau disewain. Dulu bekasnya FIF. Kan FIF tuh 3 ruko, punya saya sebelahnya. Tapi FIF udah nggak sewa. Siapa tahu Bu ada yang mau sewa ya Bu. Dari how long it's dari pertengahan tahun lalu sayang, dari pertengahan tahun 2025 loh. Itu mau kita sewain tuh belum laku-laku.
Ada waktu itu toko kacamata apa toko jam gitu yang mau, tapi mintanya cuma setahun. Terus mami saya kalau setahun males, katanya mami saya repot kalau setahun, minimal 2 tahun lah gitu. Jalan Sriwijaya itu kan deket mall itu toh, mall yang apa sih, mall gede lah di sana ya. Udah lama banget saya nggak ke Lombok, tapi saya paling suka itu pelecingnya. Taliwang suka, tapi kamu inget nggak yang aku tiap hari minta ke pelecing apa sih namanya tuh, sampai bogel bilang gila kamu ya, kayak keranjingan banget makan pelecing itu. Siapa sih, lupa aku. Encim Geniu itu dia jual pelecing rujak gitu. Saya rujaknya sih nggak suka, pelecingnya saya suka banget. Di Lombok tuh setiap hari, setiap siang saya minta makan ke pelecing itu. Namanya kakak saya gedek kayaknya sama saya, dia nggak suka makan sayur kan. Sampai suami saya dia bilang yuk kita naik mobil yuk ke tempat encim itu, suka banget. Jadi kayak saya di Thailand, selama di Thailand tiap hari makan somtam gitu kan, kalau di situ tiap hari makan pelecing, enak sekali loh. Epicentrum lumayan juga tuh mall Epicentrum tuh kan. Kalau Lombok lebih maju lah ya, Mataram lebih maju. Dulu tuh kenapa saya disuruh jadi notaris sama mama saya, karena di Mataram dulu notaris belum banyak. Terus om saya tuh bilang kalau di Bali kan udah banyak notaris, nanti anakmu jadi notaris tinggal aja di Lombok sini. Makanya mama saya tuh beli ruko di Lombok. Pikirannya nanti anak-anaknya itu kakak saya mau buka usaha di sana, saya disuruh jadi notaris di Lombok. Notaris langganan mami saya dulu tuh notaris Petra itu, waktu saat itu tuh yang jenis tuh sedikit di situ, bukan cuma notaris Petra, tapi beliau juga kena cancer terus meninggal gitu kalau nggak salah. Nah saya disuruh jadi notaris di Lombok, belum jadi notaris di Lombok sudah menikah duluan saya. Makanya jalan hidup kita tuh bisa kita berencana, tapi tetap kita, Tuhan yang mengatur. Kerja di situ jadi notaris kayak gitu, tapi ternyata Tuhan berencananya lain. Untung emak gue bisa menerima jalan dari Tuhan ya, kalau enggak mungkin dia udah stres sendiri, perencanaannya sudah berbeda sekali dengan apa yang Tuhan rencanakan ya. Suamiku kayaknya mau balik ke saya, tapi kok ada rasa dia ada maksud lain dia itu. Hari kami kayak udah jauh. Enggak sih, dia juga nggak ada berencana balik kok Mbak Deborah. Mungkin perasaan Mbak aja. Tapi dia nggak berpikir sama sekali sih untuk kembali. Dia tetap aja asik-asik dengan dirinya sendiri. Makanya ya laki-laki kalian, kalau dan perempuan juga sama sih, kalian kalau belum beres dengan kehidupan kalian jangan menikah deh, say. Nggak usah kalian nikah. Kalau kalian nih masih sebenarnya pingin happy-happy, hura-hura, main-main, nggak ada kesiapan masuk rumah tangga, jangan. Saya punya temen dulunya nakalnya banget. Dari zaman SMP udah memang anaknya agak berani gitu, sampai dia kuliah apa gitu nakal. Suaminya juga dulu nakalnya banget. Tapi mereka benar-benar waktu itu kayak udah capek nakal. Orang tuh udah capek nakal, mau ngurusin anak-anaknya juga dengan baik lah gitu. Anaknya bahkan homeschooling, saya sampai ternganga-nganga denger dia homeschoolingin anaknya tuh. Ada orang-orang yang dulunya dia tuh nakal, tapi dia tuh kayak udah selesai nakal gitu loh. Tapi ada orang-orang yang nakalnya nggak selesai. Nah itu yang bahaya dalam pernikahan tuh, yang nakalnya nggak selesai ini. Ada juga yang dulunya nggak pernah nakal, pas nikah baru nakal, ya bahaya juga. Udah mateng kali rencana ibunya ya. Mami saya tuh tipe yang mikirin banget, khawatir banget gitu, apalagi tentang anak. Harus gimana, bahkan sampai saya tuh pernah bilang sama mami saya waktu masalah toko saya bilang sama mami saya, udahlah, maksudnya sudah selesai lah waktunya mami tuh memikirkan kita semua gitu loh. Mami coba kasih kepercayaan ke anak, jangan semuanya tuh kayak mami tuh, kok kamu udah harus gini dulu, kamu udah harus gini dulu, gitu dulu. Udahlah, coba kasih kepercayaan ke anak. Mami saya kan orang yang mengenal Tuhan, dia rajin sekali berdoa, dia gereja tuh jam 5 sama Tuhan, gak bisa percaya jalan Tuhan untuk anak-anaknya mami, dan tidak bisa kasih kepercayaan ke anak mami gitu. Dia kalau sama saya sih dia udah kayak santuy ya, hebat loh Mia.
kadang-kadang sebagai orang tua mami saya tuh saking sayangnya sama anak dan saking bertanggung jawabnya gitu loh ya. Jadi dia tuh memplanning sedemikian rupa sehingga ketika apa yang dia planningkan gitu apa ya maksudnya, bukan yang dia planningkan ya, sehingga apa yang dia anggap seharusnya tuh anak saya begini gitu ya, anaknya tuh belum mencapai ke situ, mami saya tuh jadi kayak over banget, khawatir banget. Nah itu suami saya bilang mami tuh terlalu manjain anak-anaknya. Ya kan kamu bilang gitu kan sayang ya, karena mami tuh kayak khawatir, kayak mau nolong terus gitu loh ya kan? Iya. Nggak dibiarkan mandiri. Gitu. Itu karena kasih sayang orang tua. Ada plus ada minus. Ada plus minusnya, betul. Kalau anaknya terlalu juga mau diurusin terus ya nggak gede-gede juga Ya, jadinya. jadi anaknya nggak pernah dewasa gitu loh. Tapi ketika mami saya belajar melepaskan ya, saya ingat sekali waktu itu 2 tahun lalu saya ngomong sama mami saya, bukan tentang saya sih, kalau saya sih mami saya tuh kayak ngeliat saya sama suami saya kayak udah settle kan, udah baik-baik aja gitu. Waktu itu kakak saya mau handle bisnis keluarga lah gitu ya, kakak saya tuh mau handle bisnis keluarga. Mami saya itu nggak bisa ngasih kepercayaan penuh ke dia karena di pikirannya mami saya tuh kayak, kok kamu tuh kan kayak nggak pernah, dia yang ngerti tuh kan mami, yang ngerti tuh kan papi kayak gitu. Terus kayak kokomu loh, dia aja kayak begini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu-gitu loh. Terus saya bilang sama mami saya, mam, Koko tuh sudah umur berapa? Waktu itu 2 tahun lalu berarti dia berapa ya? 38 ya? Sekitar 38 tahun kan. Saya bilang, Koko tuh lo udah umur berapa? Anaknya juga udah gede. Kalau mami tuh gak pernah berusaha memberikan kepercayaan ke dia, mau sampai kapan gitu? Mami tuh hidup sampai kapan? Kalau memang mami yang ngerti tentang toko itu, berarti ini waktunya kamu tuh meneruskan ilmumu ke anakmu gitu. Jadi bukan kayak kamu tuh jadinya kayak nggak oper-oper ke anakmu gitu. Dan saya tuh maunya mami saya tuh dia udah umur 66, ya udah kamu pensiun lah mam, enjoy lah gitu ya. Biarlah koko saya ini yang nerusin kerjaan itu gitu. Banyaklah ketakutannya mami saya gitu kan. Salah satunya adalah dia takut juga dia nggak pegang duit. Karena kalau udah nggak jalanin bisnis kan berarti pemasukannya kan full ke koko saya, nanti dibagi apa nggak. Saya bilang koko tuh karakternya tuh nggak kayak gitu, kakak saya tuh nggak, tamaknya tuh bener-bener sampai cenderung agak blow on ya kok saya bilang kadang-kadang kakak saya. Dia tuh nggak tamak, dia tuh kayak sama orang tua tuh sayang lah, dia tuh mengusahakan gitu. Saya bilang sama mami saya, mami tuh harus belajar melepaskan dan hilangin kekhawatiran mami. Ini bule gimana sih, mabok dia, kita diem dia diem, kita maju dia maju. Lepasin ketakutannya mami, serahin ke koko gitu. Mami saya tuh mikir lama banget, tapi akhirnya dia ikutin saran saya. Dan ternyata bukan anaknya nggak mampu, orang tuanya yang terlalu khawatir. Kakak saya baik-baik aja tuh, mami saya juga sekarang baik-baik aja tuh. Kalau dulu ya mami saya takut kakak saya tuh nggak rajin lah, nggak apalah, rajin tuh dia. Bahkan saya yang sering bilang sama dia, lu hari gini masih buka toko, lu tutup aja, saya sering gituin kakak saya. Kayak kadang-kadang apa yang orang tua khawatirin itu ya nggak terjadi juga gitu loh. Gimana progres orang yang iri sama Koko Cece itu, kirimannya balik ke dia Guston, mukanya dia jadi hancur banget, mukanya dia tuh kayak kesayat-sayat gitu loh. Kata dia sih salah skincare, tapi ya saya tahu itu bukan karena salah skincare, mukanya tuh kayak luka-luka berdarah-darah gitu loh. Dan dia belum ada nyoba ngirim lagi sih. Orang tua walaupun anaknya sudah menikah tetap merasa anaknya dianggap masih dalam kecil sih. Bener, kemarin tuh kakak saya turun kan agak batuk-batuk gitu dikit. Terus kakak saya tuh habis nitip saya sama suami saya tuh beli es teler di level bukan di level di mana saya, di living ward. Itu ada es teler enak. Kakak saya nitip beli di situ. Terus kan begitu dia turun kan suami saya bilang, "Tuh es telernya di kulkas gel" gitu. Koko saya batuk, mami saya langsung bilang kayak gini, itu batuk-batuk masih makan es teler aja gitu. Udah tau batuk masih makan es teler. Saya sampai ketawa. Terus mami saya tanya kenapa. Mami tuh lo ngomong kayak gitu kayak Koko tuh umur 5 tahun. Saya bilang, dia lo udah 40 tahun mau dia makan es teler sambil batuk-batuk juga. Harusnya dia tuh bisa kan mengontrol dirinya. Mau dia makan es teler sampai pingsan juga. Udah setua itu. Siapakah suami ada daya? Suami saya ada yang kirim sesuatu gitu soalnya dia pemarah sekali. Nggak, saya suamimu emang
emang dia tuh frustasi inside aja. Sayang, kayaknya kamu kemepetan. Enggak juga sih. Kayaknya suamimu tuh cuman frustasi inside aja. Dia dari orang tua juga kurang kasih sayang, nggak ada arah hidup, nggak ada tuntunan yang benar gitu loh. Itu yang membuat dia seperti itu sih. Ya. Apa di rumah kami dikirimi KC Dupati nama, ada sih teman kecil-kecil. Kamu banyak berdoa aja lah, nggak usah takut-takut gitu. Udah aku udah sampai, aku mau pacaran dulu. Dari tadi aku udah pidato yang nggak sana sini. Tapi kalian tetap nonton, luar biasa juga kalian ya. Sekarang saya mau pacaran dulu, oke? Dadah, God bless you. Apakah ada yang iri dengan saya, C? Ada, banyak orang iri sama kita ya. Kita bernapas aja orang iri, terus gimana? Nggak usah dipeduliin yang iri-iri, yang penting hidupnya bener ya. Banyak orang napas sama kita napas sih banyak yang iri tahu, beneran ini. Apa kamu mau nggak napas? Mati dong. Kalau udah mati nggak ada yang iriin, nggak ada orang yang iri sama orang mati, say. Beneran ya, selama kita masih hidup masih ada yang diiriin. Tapi kalau kita udah mati nggak ada yang iri. Kalau kamu takut ada orang iri sama kamu, berarti kamu mati aja gitu. Jangan dong, saya. Dadah, bye bye, God bless you. Udah sayang. Kok handphoneku ini kok gini sih dia nih?